Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Diki Sarjono dengan NIM 20200012043 dari Teknik Industri B. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal Psikologi Industri dan Organisasi yang berjudul Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja atau Quality of Work Life terhadap produktivitas karyawan produksi. Langsung saja, abstrak. Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah terdapat pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap produktivitas karyawan produksi. Alat pengumpul data menggunakan kuesioner berupa skala kualitas kehidupan kerja yang berjumlah 45 item valid yang telah diuji cobakan terlebih dahulu kepada 32 karyawan bagian produksi serta lembar pencatatan produktivitas untuk mengukur produktivitas tenaga kerja. Reliabilitas skala kualitas kehidupan kerja atau R adalah 0,909. Populasi subjek penelitian ini adalah karyawan produksi bagian packing yang berjumlah 70 orang. Namun yang menjadi sampel penelitian yakini berjumlah 29 orang. N sama dengan 29. Laki-laki sama dengan 79,3% dan perempuan sama dengan 20,69%. Teknik sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana. Uji regresi linear sederhana menggunakan bantuan program SPSS for 16.0 for Windows. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas kehidupan kerja tidak berpengaruh terhadap produktivitas karyawan produksi bagian packing. Besarnya koefisien nilai F sebesar 0,234 dengan signifikasi 0,632. Taraf signifikasi tidak memenuhi persyaratan P lebih dari 0,05 sehingga hal ini membuat hipotesis nol diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap produktivitas karyawan produksi. Selanjutnya, kita masuk ke pendahuluan. Di era globalisasi saat ini, menuntut adanya efektivitas dan efisiensi organisasi yang tinggi untuk dapat bertahan hidup di tengah-tengah tingkat persaingan yang sangat ketat antara organisasi. Menurut Nugroho tahun 2006, oleh karena itu dibutuhkan beberapa industri yang kuat berdaya saing di pasar dalam negeri maupun global. Menurut Gobel tahun 2010, perlu dilakukan perubahan internal organisasi untuk mengimbangi perubahan eksternal yang sedang berlangsung saat ini. Menurut Nugroho tahun 2006, salah satunya adalah peningkatan kualitas SDM atau sumber daya manusia. Sedangkan di Indonesia, kualitas SDM dapat dikatakan masih rendah dan masih menjadi masalah yang perlu ditindaklanjuti. Simanjuntak dalam Mularsono tahun 2009 menyatakan bahwa kualitas SDM sangat rendah akan mencerminkan beberapa hal. Salah satunya adalah sebagai pekerja akan mempunyai produktivitas rendah. Padahal produktivitas kerja telah menjadi salah satu faktor penting dan strategis dalam dunia industri. Pentingnya produktivitas kerja dalam dunia industri telah didasari oleh banyak pihak. Salah satunya telah ditegaskan oleh Michael Porter yang menyatakan produktivitas sebagai akar penentu tingkat daya saing baik pada level individu, perusahaan, industri maupun negara. Menurut Sumbodon tahun 2010. Selain itu, menurut Sunangan 2008 juga berpendapat bahwa peningkatan produktivitas akan menghasilkan peningkatan langsung pada standar hidup yang ada di bawah kondisi distribusi yang sama dari perolehan produktivitas yang sesuai dengan masukan tenaga kerja. Namun, yang terjadi di Indonesia saat ini adalah produktivitas tenaga kerjanya masih rendah.
Saat ini, tingkat produktivitas dunia usaha Indonesia berada di peringkat 58, jauh di bawah negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand yang berada di peringkat 27 maupun Malaysia pada peringkat 8. Menurut kualitas SDM Indonesia dikalahkan Malaysia tahun 2011. Berdasarkan data dari ILO tahun 2009, Indonesia berada di posisi 83 dari 124 negara. Juga International Management Development atau IMD, posisi Indonesia masih di atas Filipina yang menempati posisi 35 dari 57 negara di kawasan Asia. Menurut rendah produksi tenaga kerja Indonesia tahun 2011. Berdasarkan catatan laporan tahunan Depnaker tahun 1987, sebagaimana dikutip oleh Purwoko dalam Suharyadi tahun 2001, diketahui bahwa tingkat produktivitas untuk sektor industri dan perdagangan cukup rendah atau di bawah angka 2 yang artinya produktivitas pada sektor ini cukup rendah. Bila dibandingkan dengan sektor pertambangan yang mempunyai angka tertinggi sebesar 33,94, maka nilai produktivitas di bawah angka 2 tersebut sangatlah kecil. Sehingga untuk sektor industri dan perdagangan sangat perlu dipertimbangkan nilai produktivitasnya. Data terakhir dari Depnaker menunjukkan nilai produktivitas tenaga kerja Indonesia untuk tahun 1997, 1998, dan 1999 adalah berturut-turut sebesar 4,893, 4,288, dan 4,28. Angka ini masih rendah dibandingkan dengan negara Asia Tenggara yang bergerak di atas poin 5 menurut Suharyadi tahun 2001. Selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Tipe penelitian berdasarkan tujuan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian eksploratory karena penulis berusaha untuk menguji akurasi teori atau prinsip yang telah ada dan mengurangi serta memperkaya penjelasan teori yang lebih baik atau suatu fenomena. Menurut Neumann tahun 2000, berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan, penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian survei dengan kuesioner sebagai alat pengumpulan data utama. Dalam penelitian ini, ingin diketahui ada tidaknya pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap produktivitas karyawan produksi. Yang kedua, subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah karyawan produksi CV Sinar Joyoboyo Plastik Magelang berjumlah 29 orang. Kriteria subjek yang dipilih adalah karyawan produksi bagian packing CV Sinar Joyoboyo Plastik Magelang. Kita lanjutkan. Pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan dalam penelitian ini, penulis menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data utama. Penggunaan metode kuesioner dilakukan dengan anggapan berikut. Menurut Hadi tahun 2000, yaitu 1. Subjek merupakan orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Yang kedua, apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya. Yang ketiga, interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya adalah sama dengan peneliti. Dalam pengumpulan data, penulis menyusun sendiri skala kualitas kehidupan kerja yaitu 45 item valid berdasarkan pada teori dan dimensi dari Walton tahun 1973. Format respon akan disajikan dalam 5 pilihan jawaban terhadap item yang berbentuk pertanyaan. 5 alternatif pertanyaan disajikan dalam kontinum sangat setuju atau SS, setuju S, netral N, tidak setuju TS, dan sangat tidak setuju STS. Skala ini kemudian diuji cobakan kelompok uji coba dan dilakukan perhitungan nilai reliabilitas dengan menggunakan bantuan SPSS for Windows 16,0. Berdasarkan uji coba tersebut, didapatkan reliabilitas atau R untuk skala kualitas kehidupan kerja sebesar 0,909. Untuk pengukuran produktivitas tenaga kerja,
Penulis menggunakan lembar pencatatan produktivitas kerja yang diturunkan dari rumus dari Revianto tahun 1986. Analisis data. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana digunakan apabila diketahui terdapat satu variabel dependen dan satu variabel independen. Menurut Sujarwani dan Endarianto tahun 2012, perhitungan data atau proses analisis regresi linear sederhana akan dibantu dengan menggunakan program statistik SPSS 16.0 for Windows. Hasil dan pembahasan. Gambaran subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan produksi CV Sinarjoyo Plastik yang sesuai dengan karakteristik populasi penelitian. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagian setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Menurut Sujarwani dan Endarianto tahun 2012, teknik pengambilan sampel yang dipilih adalah purposive sample, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu. Menurut Sujarwani dan Endarianto tahun 2012, berdasarkan data pegawai di CV Sinarjoyo Plastik, jumlah karyawan produksi yang sesuai dengan karakteristik populasi penelitian ini sebanyak 38 orang. Namun pada saat pengambilan data, beberapa karyawan berhalangan sehingga subjek yang digunakan dalam penelitian ini hanya 29 orang. Hasil penelitian statistik secara deskriptif menunjukkan rata-rata skor untuk skala kualitas kehidupan kerja adalah 90,55, sedangkan untuk produktivitas adalah 101,79. Penulis kemudian mengategorikan skor skala kualitas kehidupan kerja subjek penelitian menggunakan norma Stan 5. Berdasarkan kategori norma tersebut, skala kualitas kehidupan kerja terdapat 2 orang yang berada pada kategori sangat tinggi, 6 orang pada kategori tinggi, 12 orang pada kategori sedang, 8 orang pada kategori rendah, dan 1 orang pada kategori sangat rendah. Hasil analisis data. Berdasarkan hasil uji regresi linear sederhana, diketahui bahwa signifikasi 0,632 yang berarti nilai tersebut di atas atau lebih dari 0,05. Hal ini dapat dinyatakan bahwa variabel kualitas kehidupan kerja tidak berpengaruh terhadap signifikasi variabel produktivitas, atau dalam penelitian ini ditentukan menggunakan taraf signifikasi 0,05. Kemudian diketahui bahwa nilai R-square adalah sebesar 0,009. Hal ini berarti variabel produktivitas dapat dijelaskan oleh interaksi antara variabel kualitas kehidupan kerja sebesar 0,09%, sedangkan sisanya 99,91% dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model. Maka didapatkan persamaan linear adalah sebagai berikut: Y sama dengan 63,598 ditambah 0,422 X. Diskusi. Pada penelitian ini, hasil analisis data menunjukkan bahwa ada pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap produktivitas karyawan produksi. Penjelasan kualitas kehidupan kerja sebagai salah satu antecedent produksi tidak sejalan dengan hasil penelitian ini yang mengatakan bahwa kualitas kehidupan kerja tidak berpengaruh terhadap produktivitas karyawan produksi. Dalam hal ini, penelitian ini penulis hanya melakukan fokus penelitian terhadap kualitas kehidupan kerja sebagai antecedent atas produktivitas. Faktor-faktor eksternal yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, seperti kemampuan bawaan yang merupakan kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan, motivasi, etika kerja, dan rencana pekerjaan merupakan aspek yang luput dari pengamatan penulis. Berdasarkan pembahasan paragraf sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai kelemahan-kelemahan dalam penelitian ini yang berdampak pada
hasil penelitian yang tidak signifikan, yaitu pertama, menurut Kurzweil dalam King Padung dan Kurzweil tahun 2004, manajer sebaiknya tidak berhadapan dampak langsung dari peningkatan level kualitas kehidupan kerja terhadap produktivitas. Kurzweil dalam King Padung dan Kurzweil tahun 2004 menambahkan bahwa dampak kualitas kehidupan kerja terhadap tingkat produktivitas mungkin membutuhkan waktu. Yang kedua, penulis tidak melakukan observasi atau pengamatan terhadap variabel intervening, yaitu kepuasan kerja. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, idealnya produktivitas dicapai melalui kinerja tinggi atau efisiensi dan efektivitas dan efisiensi, dan dengan rasa kepuasan pribadi oleh orang-orang yang melakukan pekerjaan. Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis di atas, maka diperoleh kesimpulan bahwa hipotesis yang diajukan pada penelitian ini tidak terbukti, yaitu tidak ada pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap produktivitas karyawan produksi. Tidak adanya pengaruh antara dua variabel ini telah dijelaskan lebih dalam pada pembahasan sebelumnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.